Inna alhamdulillah nahmadullaha wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah muslimu wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah, tamu dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di minggu ketiga bulan Muharram ini mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam karunia-Nya. Hari ini adalah kita menjadi bagian di antara hamba Allah yang Allah sisakan hidup di muka bumi ini untuk melakukan apa yang terbaik bagi diri kita masing-masing dan untuk menyaksikan apa yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Salawat serta salam semoga Allah mencurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'at, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian yang selalu beriktibar kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, tamu dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di era sekarang banyak orang yang berlomba-lomba untuk terlihat pintar, sukses dan keren di hadapan umum. Tapi di tengah hiruk pikuk itu, satu hal yang sering untuk diperhatikan dari diri kita dan sering banyak dari generasi kita yang hilang, bahkan mungkin dari para orang tua juga yang hilang, yaitu menyangkut yang disebut dengan adab alias akhlak. Padahal adab atau akhlak bukan cuma soal sopan santun di depan umum. Adab adalah seni menghormati orang lain, menjaga lisan dan membawa diri dengan penuh kebijaksanaan. Banyak orang yang pintar, sekolahnya tinggi, tetapi adabnya hilang. Berkaitan dengan adab ini, di minggu-minggu ini, bulan kemarin kita menyaksikan fenomena yang begitu menyedihkan bagi yang namanya orang tua. Ada anak lelaki yang melaporkan ibunya kepada polisi. Ada anak perempuan yang mengusir ibunya dari rumah. Kebetulan saya ikut menyaksikan. Ada anak laki-laki yang membuang ayahnya, berpegang di bawah ayahnya pergi dan disimpan di sebuah tempat yang kosong melompok, tidak ada rumah kiri kanan depan belakang, alias kebun atau hutan. Ada seorang ayah yang melaporkan dan juga cucunya. Ada seorang mertua yang mengusir menantunya
Dan sebaliknya ada yang menantunya atau menantunya mengusir mertua. Ini yang hari ini kita saksikan. Di satu sisi pengajian-pengajian itu datang sampai ke saku kita masing-masing. Di kamar-kamar kita, di gedung-gedung, di masjid-masjid, tidak pernah sepi. Tetapi adab semakin hilang, semakin hilang. Oleh karena itu, nitip kepada adik-adik sekalian, generasi muda di bawah saya usianya, mungkin 40 tahun ke bawah, 30, 20, 15 tahun yang sedang jadi pelajar mahasiswa, anak-anak SD, SMP, SMA, mahasiswa. Berikut saya sampaikan berkaitan dengan 10 adab yang harus dimiliki oleh kita. Yang pertama, tidak suka memotong pembicaraan. Mereka tahu pentingnya mendengar saat orang lain berbicara. Mereka tidak menyela atau buru-buru memberi opini kepada orang yang sedang berbicara di depan kita. Tetapi dia akan menunggu gilirannya, lalu berbicara dengan tenang dan dengan sopan. Sebab bagi dirinya mendengarkan itu adalah sebuah adab, bukan sebuah adab. Yang kedua, adab yang harus kita miliki adalah tidak merasa paling benar. Orang yang tinggi adabnya tidak memaksakan pendapatnya. Mereka terbuka terhadap sudut pandang orang lain, bahkan mau mengoreksi diri jika memang yang dia ucapkan, yang dia lakukan itu adalah salah. Karena buat mereka atau buat kita, belajar itu adalah sebuah proses, dan proses yang harus dilakukan seumur hidup. Sebab bagi dirinya dalam hatinya selalu terpatri, rendah hati itu akan membuka pintu ilmu, sedangkan sombong akan mengunci, sehingga ilmu tidak akan bisa masuk. Yang ketiga, ucapan lemah lembut dan menenangkan. Dia tidak berbicara dengan nada tinggi, tidak suka menyindir atau berkata kasar. Kata-katanya terjaga meski sedang tidak setuju. Mereka tahu bahwa lisan bisa jadi penenang atau juga bisa jadi penghancur. Sebab bagi dirinya tercermin dalam sikap bahwa kata-kata itu mencerminkan apa yang ada di dalam hati. Yang keempat, adab yang harus kita miliki diantaranya tidak malu berterima kasih dan selalu meminta maaf. Sekecil apapun bantuan orang lain kepada kita, kita selalu ucapkan terima kasih. Jika bersalah, ia tidak gengsi, bahkan dia selalu bilang maaf. Sebab bagi dia, dua kata berterima kasih dan memaafkan itu bukan beban bagi dirinya, tetapi itu adalah cerminan hati yang bersih. Dalam dirinya selalu terpatri adab sejati terlihat dari hal sederhana yang terkadang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Yang keempat, tahu cara menempatkan diri. Dia bisa membaca situasi, tahu kapan harus bicara, kapan harus diam. Di lingkungan normal mereka begitu sopan. Di tempat santai mereka tetap menghargai. Mereka fleksibel tanpa kehilangan prinsip. Sekalipun orang lain memancing-mancing dengan berbagai macam emosi. Sebab bagi dirinya adab adalah seni hadir tanpa membuat orang lain menjadi tidak nyaman karena kehadiran.
Yang kelima, adab yang harus kita miliki adalah menghormati tanpa melihat status orang. Menghormati semua orang, baik atasan, rekan kerja, serta kebersihan. Atau orang yang lebih rendah dari diri kita, baik mohon maaf hartanya, ilmunya, ataupun yang lainnya. Karena bagi mereka selalu terpacu di dalam dirinya bahwa menghormati orang lain tanpa melihat status itu adalah sebuah keharusan. Menghormati orang lain adalah bentuk penghargaan juga terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang ketujuh, dia tidak harus pujian, tidak suka pamer diri, tidak butuh pengakuan untuk hal-hal baik yang mereka lakukan, dan tidak suka memamerkan apa yang dicapai oleh dirinya, karena mereka percaya yang penting bukan yang dilihat orang, tetapi yang terpenting adalah bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, dia orang yang harus kita memiliki adab, yaitu di antara adab yang mengkritik dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Dia perlu menyampaikan pendapat atau koreksi. Kita terkadang harus memilih kata-kata yang tepat, kata-kata yang benar. Itu dengan cara tidak menggurui, tidak menyerang, tetapi membantu. Kritik mereka terasa seperti masukan, bukan seperti cercaan. Maka oleh karena itu, niat yang baik harus dilakukan pula, harus disampaikan pula dengan cara yang baik. Kesembilan, menghargai dan komitmen terhadap waktu. Kita akan datang tepat waktu, tidak membatalkan janji dengan orang lain begitu dengan cara sembarangan atau semau gue. Dan dia selalu menghargai usaha orang lain. Sebab bagi mereka atau bagi kita, adab itu juga adalah tentang bagaimana menghargai waktu dan menghargai energi orang lain. Yang terakhir, hadirin jamaah rahimahullah, di antara adab yang harus kita miliki dari sekian adab-adab itu adalah tidak suka merendahkan orang lain. Orang yang tinggi adabnya tidak mentertawakan kekurangan orang lain atau merendahkannya. Dia tidak mempermalukan di depan umum. Mereka tahu bahwa setiap orang sedang berjuang dengan cara masing-masing. Sebab merendahkan orang lain tidak akan membuat kita menjadi tinggi di hadapan sesama manusia. Justru kita akan membuat kita semakin rendah di hadapan manusia itu sendiri, apalagi di hadapan Sang Khaliq. Hadirin jamaah rahimahullah, tinggi adab bukan soal gelar, bukan soal jabatan, dan bukan soal umur, tetapi adalah soal bagaimana seseorang membawa dirinya dengan hormat, rendah hati, dan penuh pertimbangan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda di dalam berbagai macam kesempatan. Salah satunya dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Inna min ahabbikum al-ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan." Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat denganku kedudukannya nanti pada hari kiamat, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Khiyarukum ahasinukum akhlaqan, dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya.
Khiyarukum, dan sebaik-baiknya di antara kalian adalah disebut dengan khairun nas man qala umruhu wa hasuna amalu, diberikan umur yang panjang oleh Allah dan memiliki budi pekerti yang baik di hadapan sesama manusia juga di hadapan Allah. Terakhir dari sekian hadis Rasulullah, khairul ashab indallah khairukum li sahibi, sebaik-baiknya teman itu di sisi Allah adalah teman yang selalu menghargai temannya itu juga. Kawan yang terbaik itu adalah kawan yang selalu menghargai dan menghormati kawannya, tidak merendahkan. Wa khairul jirani indallah khairukum li jari, dan sebaik-baiknya tetangga itu adalah tetangga yang paling baik kepada tetangganya yang lain. Tetangganya terjaga dari perilaku, tidak mendengar kata-kata yang kotor, tidak mendengar pagarnya dipukul-pukul, tidak melihat pohonnya dilempar dengan batu, alias dia mendapatkan ketenangan dari tetangga. Maka oleh karena itu hadirin jamaah rahimahullah, mari kita terapkan akhlak dan adab ini di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam generasi. Sebab adab hilang itu pertanda kehancuran suatu bangsa. Semoga Allah memaafkan segala kesalahan kita. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimahullah, hidup panjang kedua ini marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dan generasi kita senantiasa menjadi generasi yang dihiasi dengan akhlak Islam, dan semoga Allah memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita untuk mampu memperbaiki berbagai macam kesalahan yang ada di dalam hidup kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wal fadhil al-hajat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqamus salat. Allahu akbar.